Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan aktivitas latihan pengencangan otot lengan bagian luar yang dikenal dengan namanya tricep, tiga tricep kepalanya. Jadi tiga kepala tricep kita, ada bagian yang namanya yang belakang itu namanya medial, yang samping itu namanya lateral, sama yang ujung yang panjang itu namanya long head. Makanya kenapa disebut tricep gitu, tiga kepalanya. Jadi kalau di tangan kita itu 2/3 daripada tangan kita itu adalah si tricep. Nah, sepertiganya baru si bicep karena ototnya cuma 2. Kalau tricep ototnya 3. Gimana gerakannya? Gerakannya adalah yang sederhana. Setiap latihan tricep itu adalah cuma hanya memanjangkan tangan kita. Paham ya teman-teman? Ini tangan kita pendek, kita panjangkan. Nah, memanjangkan tangan itu yang disebut dengan namanya arm extension. Nah, ketika kita memanjangkan tangan, otomatis ketika kita diberikan beban di sini, maka gerakannya adalah gerakannya mendorong. Nah, waktu gerakannya mendorong diberikan beban tekanan, pada saat itu tekanannya akan banyak di tricep ketika kita mendorong. Nah, makanya gerakan-gerakan yang mendorong seperti shoulder press, ketika chest press dan sebagainya, paling tidak ada secondary muscle yang terlibat, salah satunya adalah si tricep selain daripada otot utama. Cuma kalau kita memang fokus benar-benar ke arm extension, teman-teman bisa fokusnya memang benar ke tricep. Nah, uniknya kalau kita melakukan aktivitas dengan menggunakan kabel di sini, teman-teman bisa pakai di rumah juga, misalnya pakai kabel sendiri gitu ya, atau apa yang bisa ada di ujungnya, nanti ada beban yang teman-teman bisa angkat, apapun ya kreativitasnya, karena kondisi sekarang teman-teman katanya masih banyak di rumah. Nah, kita bisa melakukan hanya dengan menggunakan kabel, tapi dengan merubah posisi-posisinya. Nah, manfaatnya kenanya di mana? Yuk saya latihan dulu ya, saya ajarin teman-teman dulu. Teman-teman lihat posisi saya arms extension, pelan sampai sini, nggak usah sampai sini, tapi di sini aja, buang sampai habis. Teman-teman lihat ya perbedaannya apa yang saya lakukan. Nah, teman-teman kita lihat ya sama-sama. Waktu saya melakukan aktivitas gerakannya lurus seperti ini, saya turunkan ke bawah. Ini yang hampir kebanyakan dominan yang terkena itu adalah lateral triceps. Jadi tricep bagian luarnya yang kena waktu kita melakukan ini. Tapi ketika tangan kita jauhkan, lalu kita lakukan aktivitas ini, tadi kita jauhkan tangan kita dari badan, habis itu kita lakukan aktivitas arm extension tadi, maka yang terkena itu adalah otot bagian medialnya. Nah, medial ini yang kadang-kadang kalau teman-teman misalnya kayak boom pada saat teman-teman ngepost seperti ini, otomatis di sini tricepnya kelihatan kan ya di sini. Nah, itu latihannya tadi dengan menggunakan kabel, tarik dorong ke depan. Atau bisa juga dengan menggunakan dumbbell ya, teman-teman tahu, turunin ke belakang, tarik. Atau menggunakan barbel dengan easy bar misalnya, teman-teman ingat ya gerakannya. Nah, iya. Jadi selama sikunya jauh dari badan kita lakukan gerakan arms extension, maka yang terkena adalah si medialnya. Tapi kalau teman-teman mau fokus di lateralnya ya, kadang-kadang di sini ya, nah pada saat itu teman-teman fokus ke yang namanya arm extension, bisa one arm pakai menggunakan kabel, bisa juga two arms menggunakan kabel juga sama juga ya, tapi kita kali ini menggunakannya satu tangan ya. Nah, ini benar-benar fokusnya ke lateralnya aja ya, jadi benar-benar lateralnya aja di sini.
boleh gak saya dua tangan? Ini ceritanya ada dua ya, ini gampang aja. Nah teman-teman bisa lakukan dua tangan juga. Boleh gak kalau saya pindah sudutnya teman-teman? Boleh juga, sudutnya pindah ke depan. Ya, lihat ya. Posisi badan kita sebisa mungkin yang nyaman aja, sehingga benar-benar kita bisa merasakan otot yang kita targetkan itu memang terasa, dia yang bekerja, dan tekanannya memang benar sesuai di sana. Ya, kalau ini saya turunkan ke bawah, misalnya teman-teman bisa menurunkan, turun ke bawah, kita pakai ini ya, misalnya ya. Nah ini teman-teman lihat, kita pakai ini. Nah, lihat nih coba apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan. Kaki saya posisi gini, saya buang ke sana. Nah ini yang terkena adalah long head-nya, boom. Itu yang disebut dengan namanya gerakannya kickback. Nah jadi bukannya ininya diturunin ke bawah lalu kita begini ya, karena ini ringan kan, tapi kita naikin dulu. Nah dari sini lurus ya, semuanya rata. Nah pada saat itu baru tendang ke belakang, tendang ke belakang, tendang ke belakang. Nah pada saat itu yang bekerja adalah si long head-nya gitu ya, atau yang dikenal dengan namanya horseshoes, atau yang dikenal dengan namanya horseshoes atau ya sepatu kuda ya. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tricep terbagi atas medial, lateral, dan satu lagi long head. Pada dasarnya ini semua saya cuma bicara namanya teori ya, karena pada sesungguhnya kalau seandainya teman-teman cuma gini aja, kena nggak medialnya? Kena gak long headnya? Kena gak lateralnya paling dominan? Udah pasti kena. Jadi teman-teman bisa memilih aja salah satunya. Bisa dengan menggunakan dumbbell, bisa dengan menggunakan barbell, bisa juga dengan menggunakan cable, atau bahkan tubuh sendiri. Teman-teman kadang-kadang suka melakukan yang namanya diamond push-ups. Ya, gerakannya sederhana, cuma seperti ini. Buat diamond ya, turun ke bawah. Nih, naikin lagi, turun ke bawah, naikin lagi, all the way up, tahan di sini ya, turun lagi, turun lagi, Nah, pada saat teman-teman melakukan aktivitas training, tarik nafas dari hidung, buang nafas sebenarnya juga dari hidung bagus, ya. Tapi kalau bebannya terlalu berat, kadang-kadang mau buang nafas dari mulut juga boleh, ya. Nah, teman-teman sekali lagi. Ini adalah berbagai varian latihan tricep yang teman-teman bisa lakukan. Yang dibutuhkan itu adalah sebuah kreativitas ya. Jadi kreativitasnya bisa dengan menggunakan berbagai pilihan seperti ini. Lakukan masing-masing, teman-teman bilang, oh saya mau masing-masing 3 set untuk satu angle, satu sudut. Lalu setelah itu saya mau yang lain lagi, saya mau yang lain lagi. Silahkan aja ya teman-teman. Ini dibutuhkan satu kreativitas. Tidak ada aturan dalam latihan beban itu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Yang nggak boleh cuma satu, ketika kita melakukan sesuatu atau angkatan, pada saat itulah menyakitkan diri kita, nah itu yang nggak boleh. Nah kenapa kita biasanya bisa sakit? Karena ketika kita tidak paham dengan yang namanya forma atau gerakan, nah pada saat itu terjadi manfaatnya tidak didapatkan, tapi resikonya menjadi lebih besar. Makanya kenapa prinsip daripada latihan beban adalah mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Lakukan bertahap, pelan-pelan. Lakukan gerakannya tidak ibaratnya di jerking atau ibaratnya dihentak. Rasakan saja. Tahan, rasakan. Mind and muscle connection. Rasakan. Ya, setelah makin kuat, beban boleh mulai ditambah. 6 kali aja teman-teman rasanya udah susah, berarti bebannya nggak boleh ditambah lagi ya. Kalau buat pemanasan 15 kali 20 kali nggak ada masalah. Tapi kalau udah terbiasa 15 kali 20 kali, berarti udah saatnya bebannya boleh ditambah. Kenapa? Karena parameter atau indikator daripada muscle building adalah beban itu sendiri, load itself. Jadi semakin bebannya semakin berat, selama kita bisa mengangkatnya dengan mengontrol, maka pada saat itu akan semakin baik. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, selamat olahraga, terus belajar bersama-sama di YouTube Dunia Dera ya. Dadah.